tidak pernah membiarkan kami dalam situasi, dalam keadaan, dalam kesulitan apapun. Tuhan yang selalu hadir di dalam hidup kami, memberikan jaminan pertolongan, memberikan kepastian, memberikan pengharapan, kekuatan buat setiap kami. Tuhan, kami jujur di hadapan Tuhan bahwa kami semua yang hari ini berdiri memuji, menyembah dan menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Kami adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kami orang-orang yang lemah ketika diperhadapkan dengan berbagai situasi kehidupan. Tuhan, kami jujur bahwa dengan kekuatan kami tidak mungkin bisa berdiri. Tapi kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang terus memegang kami. Ada tangan Tuhan yang terus memimpin kami. Dan tidak ada seorang pun yang bisa merebut kami dari tangan itu. Tangan itu begitu kuat, tangan itu begitu perkasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami bersyukur buat semua berkat perbuatan campur tangan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidup kami. Dalam kebaktian kami pada pagi diberkati ini Tuhan. Kami rindu Tuhan berbicara buat setiap kami orang-orang yang berdosa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mendapatkan kasih karunia sehingga boleh ada sampai detik ini. Kami mohon Tuhan berkenan atas setiap kami. Tuhan boleh menjamah pribadi lepas pribadi kami. Curahkanlah roh hikmat, pengertian dan kuasa supaya setiap kami yang sebentar akan masuk dalam jam pemberitaan ini, kami semua boleh diberkati, dikuatkan oleh setiap bagian kebenaran. Dan firman itu boleh menolong kami hari lepas hari berjalan lebih teguh, lebih kuat. Sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami percaya lewat pemberitaan ini yang lemah boleh dikuatkan. Yang sakit oleh perkenanan Tuhan disembuhkan. Kami percaya yang sedang ada di dalam berbagai macam kesulitan, dalam nama Yesus Tuhan sanggup buka jalan dan mujizat-Mu dinyatakan atas setiap kami Bapa. Berfirmanlah, kami serahkan hidup kami seutuhnya. Dari awal pertengahan sampai akhir, Tuhan nyatakan semua yang Tuhan inginkan. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan semua kita yang siap diberkati pagi ini, bersama saya kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat semua yang sudah ada melayani di altar. Tuhan berkati, dan kita akan ada dalam jam pemberitaan pada pagi hari ini. Saya mau berbicara dari Injil Markus pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 sampai ayat yang ke-37. Markus 7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya dan Bapak Mama Bersaudara kita akan baca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya akan membacakan terlebih dahulu ayat yang ganjil dan Bapak Mama Saudara ayat yang genap. Dan ayat 37 kita akan ada bersama-sama dalam pembacaan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik.
Sama-sama 1, 2, 3. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin memberikan tema khotbah pada kesempatan siang pagi ini, saudara, dari ayat yang ke-34. Tampilkan ayat itu. Di sana dikatakan Efata, artinya terbukalah. Ini yang saya mau seberangkan buat kita sekalian. Saudara, saya percaya bahwa Yesus ketika melakukan mujizat itu tidak hanya memberikan satu arti atau memberikan satu makna, satu pesan, satu tujuan saja. Tetapi ketika Yesus melakukan mujizat-mujizat, dia rindu ada dua hal penting, ada dua makna, ada dua tujuan yang dapat kita semua perhatikan. Tujuan yang pertama adalah ketika Tuhan melakukan mujizat, sudah pasti bahwa saudara, dia melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia melakukan sesuatu yang tidak normal. Itu yang dikerjakan ketika Yesus melakukan mujizat. Seperti tadi, yang tuli bisa mendengar, yang bisu atau gagap kemudian berkata-kata. Saudara, tetapi bukan hanya sekedar dia menyembuhkan atau melakukan hal-hal yang luar biasa itu saja. Dari yang tadi saya katakan tuli mendengar dan bisu bisa berbicara. Tetapi kalau kita membaca bagian-bagian firman Tuhan di teks yang lain, bahkan hari ini khusus di Markus pasal 7 ayat 31 sampai 34, kita menemukan bahwa Yesus juga memberikan pesan terselubung atau secara implisit di dalam bagian-bagian ini untuk memberikan makna rohani, tujuan rohani buat saudara dan saya yang melihat atau menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ini yang saya rasa penting, saudara. Ya, bukan berarti yang sembuh dari sakit tidak penting, penting juga. Tetapi lebih penting di arti yang kedua ini, makna yang kedua. Kenapa? Karena mujizat itu sifatnya sementara. Mujizat jasmani itu sifatnya sementara. Karena tidak ada orang, saudara, sembuh dari sakit lalu kemudian hidup selamanya. Tidak ada. Semua juga akan mati. Ya. Kecuali nanti Yesus datang kembali, Alkitab bilang kalau masih ada orang yang hidup, ya dia akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, bukan soal berkat jasmaninya yang kita mau perhatikan. Tetapi yang saya rindu untuk kita semua belajar dari teks ini adalah mujizat rohaninya. Atau makna-makna rohani, tujuan-tujuan rohani yang dipesankan di dalam sebuah cerita tentang mujizat yang Yesus lakukan. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya dikatakan di dalam ayat 34 ini, Efata, yang artinya terbukalah. Yang terbuka bukan hanya jasmani, tetapi rohaninya juga harus terbuka. Apa artinya kita mengalami mujizat jasmani, tetapi kita tidak mengalami, saudaraku, mujizat secara rohani? Tertutup rohani kita, tertutup, saudaraku, pemahaman kita tentang Tuhan, tertutup tentang iman kita kepada Tuhan, tertutup tentang bagaimana pertumbuhan rohani kita, spiritual kita, religi kita dengan Tuhan menjadi sesuatu yang tidak penting, mujizat itu. Ya. Tetapi kalau kita alami mujizat lalu rohani juga diiringi dengan mujizat, rohani juga bertumbuh, rohani juga semakin lebih baik, rohani juga buka. Nah, ini yang penting buat kita sekalian. Nah, karena itu saudara, pada kesempatan diberkati pagi hari ini, saya akan mengajak kita untuk memperhatikan dari teks ini apa saja
yang dibukakan oleh Tuhan, atau yang Yesus katakan Efata, terbukalah, dalam peristiwa mujizat telinga tuli dan mulut gagap, lidah bisu ini, saudara menjadi bisa berkata-kata, bisa mendengar. Nah, ini saya mau bagikan buat kita dari teks ini. Mulai ayat 33 kita perhatikan. Markus 7 ayat yang ke-33. Perhatikan, saya bacakan firman Tuhan. Dan sesudah Yesus memisahkan dia. Perhatikan kata memisahkan dia. Kata memisahkan di sini ditulis dalam bahasa asli Yunani, apolambano. Apolambano itu kata memisahkan. Saudara, apolambano itu memberikan makna atau memberi arti untuk menerima, atau saudaraku dipisahkan untuk diterima. Itu kata apolambano. Jadi waktu Yesus memisahkan orang tuli dan bisu ini, saudara, dia ingin menerima, dia ingin memberikan hidupnya kepada orang itu, dan dia mau orang itu menerima dia. Ini saudaraku maksud dari kata apolambano. Dan saudara, kata apolambano ini ditulis dalam bentuk future, artinya masa depan. Jadi terima ini bukan terima untuk bikin mujizat yang tadi saya bilang nanti habis selesai. Tapi terima ini apolambano, artinya untuk sesuatu yang akan datang. Sebab apa artinya? Saya ulang lagi. Anda mengalami mujizat kesembuhan, tapi Tuhan tidak menerima engkau. Tuhan tidak memisahkan engkau untuk satu hari yang akan datang, yaitu hari kekekalan itu. Adalah sesuatu yang percuma. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya makna yang pertama yang saya ingin seberangkan buat kita pada pagi hari ini adalah mujizat-mujizat yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya satu kehendak Tuhan. Dia mau kita mengalami yang namanya pemisahan. Dia mau supaya kita melihat masa depan. Dia mau supaya kita ini keluar dari satu kelompok yang lama dan ada pada kelompok yang baru, di mana Dia Yesus Kristus menerima kita apa adanya. Tidak melihat tulimu, tidak melihat bisumu, tidak melihat berapa banyak dosamu. Dia mau apolambano, dia mau terima saudara dan saya apa adanya. Ini mujizat yang lebih besar dari apapun yang kita peroleh di dunia ini. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Karena itu hari ini saudara, kadang tuh Tuhan izinkan kita nih menghadapi banyak masalah di dalam hidup ini. Tuhan izinkan kita menghadapi berbagai macam tantangan. Kadang sakit, kadang masalah ekonomi, kadang masalah soal pekerjaan. Saudara, tapi satu Tuhan bermaksud, supaya Dia mau pisahkan kita, supaya Dia mau terima kita. Saudaraku, Dia ingin supaya kita menjadi orang-orang yang tidak tergabung di dalam kelompok orang dunia. Sebab Dia datang untuk memilih kita. Yohanes 15 ayat 19 dibacakan. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, dikatakan jelas dalam ayat ini, kamu bukan dari dunia, aku telah memilih kamu. Apolambano. Ini mujizat terbesar saudara. Ini mujizat rohani. Tuhan sudah pisahkan kita dari dunia ini. Makanya Tuhan mau kita ini saudara mengerti bahwa kita sekarang ini adalah anak-anaknya, laki-laki dan perempuan. Karena kita sudah diterima Dia. 2 Korintus pasal 6, 17, 18. Mari baca teks ini. 2 Korintus 6, 17, 18. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara lihat. Pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Jangan jamah ini, jangan jamah itu najis. Maka kamu akan aku terima. Apolambano. Lalu ayat 18 bilang apa? Kalau disuruh terima kita.
Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan jadi anaknya laki-laki dan anaknya perempuan. Saudara, itu firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, pada waktu kapan? Bukan pada waktu kita hidup benar, waktu kita masih tuli, waktu kita masih bisu. Dia telah pilih kita dari dunia ini. Dia sudah pisahkan kita untuk sesuatu yang akan datang, bukan hanya untuk hari ini. Itulah cara kerja Tuhan buat setiap kita. Dan saya ulang, ini mujizat yang paling besar yang kita dapati. Bukan hanya saja mujizat-mujizat kelihatan yang Anda dan saya peroleh, sembuh dari sakit, dapat jawaban, punya rumah, punya ini, punya pekerjaan, punya segala macam. Itu semua sementara. Tapi ada satu mujizat yang lebih luar biasa dari semua itu, yaitu Dia menerima kita apa adanya dan memberikan kepastian hidup yang kekal yang akan kita sama-sama menikmati pada masa yang akan datang. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu sudah dipilih. Bilang samping kiri kanan, dar sampah. Bilang samping kiri kanan, dar tuli, dar bisu, dar gagap. Tuhan sepilih potong nih. Saudara, jadi dia anak-anak. Roma pasal 5 kan bilang bahwa kita ini kan bukan ditebus karena kita sebenar, tapi waktu kita masih seteru, masih kita berdosa, ya, kita sudah dipilih dan ditebus oleh Tuhan. Efesus mengatakan sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Nah, kita bersyukur, saudara, atas pilihan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersyukur Tuhan memilih kita, Tuhan memisahkan kita. Nah, karena itu orang-orang Kristen mesti tahu ini identitas. Mustau, jangan lebih gabung model kayak ini 2 Korintus 6 nih. Kan Tuhan omong untuk bagi mereka yang sudah Tuhan pisahkan. Tapi dong pijama itu lagi dong sumaso di dalam kelompok yang sana benar. Nah, kadang-kadang kita ini suka kembali, saudara. Padahal kita ini sudah diterima Tuhan, dipisahkan dari dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan. Makanya Paulus bilang begini ya. Coba kita lihat ini ayat 1 Korintus 5 ayat 9. 1 Korintus 5 ayat 9. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. So tahu Tuhan supisahkan. Ma dia pilih anak dengan cabul-cabul dong. Bergaul. Anda salah nih. Anda sudah dipisahkan. Janganlah piba konco dengan yang cabul-cabul. Orang cabul kan duduknya kerjaan tiap hari ceritanya porno. Cerita selingkuh. Makanya orang yang tadinya tidak selingkuh karena duduk dengan ini orang-orang cabul. Lama-lama jadi tukang selingkuh. Karena dia lupa. Dia ini sudah dipisahkan dari dunia. Makanya Paulus omong keras. Kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang mana? Kamu yang sudah di Apolambano itu. Kamu yang Tuhan sudah pisahkan itu. Jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Ayat 10. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini. Atau dengan semua orang kikir dan penipu. Atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Ya, terus ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepadamu, kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Paulus bilang, karena ada orang Kristen suka bilang, kok beta nih pelayan di gereja melalui dia, bepunghugel 2. Lu lihat beta aman-aman, Tuhan tetap sayang beta. Lu lihat beta nih pung mabok, dia apa kabar? Dari pagi ketemu pagi. Ma beta nih Tuhan terima apa adanya. Lu jangan takut kawan, mari kau potong 2 gabung. Saudara, ini orang-orang begini, ini bahaya. Dia tidak tahu bahwa dia ini sebenarnya sudah dipisahkan dari dunia. Orang Kristen loh. Makanya Paulus bilang, sebenarnya kamu ini adalah orang-orang yang sudah dipisahkan. Dalam 2 Korintus itu.
Paulus marah berat kepada orang-orang Korintus. Karena memang daerah Korintus itu kan daerah model-model begini. Penyembahan berhala, cabul di sana. Saudara, itu tinggi sekali di Korintus. Mereka kan punya satu bukit namanya Bukit Akrok Korintus. Di sana disediakan 1000 wanita yang siap melacurkan diri tiap hari. Kadekala. Saudara. Jadi kalau di Kupang sini banyak orang yang suka pikade. Dia kalau tinggal di Korintus dia makan lebih gila lah. Saudara yang diberkati Tuhan. Jangan. Penyembahan berhala. Kuil-kuil saudaraku di Korintus itu bukan kuil yang sedikit. Dong percaya dewi-dewi, dewa-dewa segala macam. Semua dong percaya dewa habis. Tapi saudara, orang Kristen ada di situ. Orang-orang yang sudah dipilih. Yang tadi saya katakan Apolambano. Sudah dipilih. Ada di itu tempat. Kita belum keluar dari Indonesia. Atau di Kristen ini saudara, kota Kupang ini kota Kristen. Tapi kita mesti hidup beda. Kita sudah dipisahkan dari ini dunia. Saudara, ini mujizat yang kita tidak boleh lupakan. Tidak ada, saya ulang lagi, mujizat terbesar selain daripada Tuhan memilih kita. Itu mujizat paling besar. Itu mujizat yang luar biasa. Tadi pagi kami baca ayat dalam Mazmur 32. Ayat 1 dan ayat 2. Coba dibacakan lagi itu ayat. Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Itu bahagia sekali itu. Saudara, lanjut ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Ini mujizat luar biasa saudara. Ini mujizat yang luar biasa. Jadi saya ingin tekankan pada kesempatan ini. Jangan lupa. Mujizat yang terpenting dalam hidup ini bukan Anda sembuh dari sakit. Mujizat yang terpenting ini bukan Tuhan jawab pekerjaan yang Anda rindukan. Bukan saudaraku, Anda yang tadinya jalan kaki lalu kemudian dapat motor, lalu dapat mobil, lalu dapat pesawat, lalu dapat apa? Bukan. Tadinya kere lalu kemudian dapat duit banyak. Bukan. Mujizat paling terbesar adalah Dia telah memilih kita yang sampah, yang kotor ini menjadi baik. Itulah mujizat terbesar. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan kembali ke sampah lagi. Ingat baik-baik itu. Tuhan subuka yang pertama. Yang kedua, mari kita kembali ke Markus pasal 7 ayat yang ke-33. Perhatikan pembacaan teks ini. Dikatakan begini. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Perhatikan kalimat ini. Ditulis dalam bahasa Yunani, idios. Idios itu artinya saudaraku menjadi milik Tuhan. Idios, menjadi miliknya. Jadi dia pisahkan kita supaya menjadi miliknya. Dia pisahkan kita bukan supaya kita sengsara. Ada orang bilang, Pak Pendeta, kalau kita hidup ini tidak sama kayak orang dunia ini, kayak susah mau mati. Orang bisa istri 3, kita bertahan 1 terus. Oh ya kan saudara. Orang bisa tipu kiri, tipu kanan, kita tidak boleh. Orang bisa seenaknya saudaraku memperlakukan istrinya, memperlakukan suaminya. Kita tidak boleh. Aduh Pak, ini hidup kita terlalu berat. Ini hidup kita terlalu susah. Anda keliru. Tuhan memisahkan kita bukan buat kita tambah sengsara. Tapi ketika dia pisahkan kita, dia mau katakan begini, aku membuat engkau sendirian. Idios, kepunyaanku, istimewanyaku, spesial, kesayangannya Tuhan Allah. Amin. Saudara, kita lagi kumpul banyak-banyak misalnya ya. Lalu tiba-tiba Pak Jokowi datang. Begitu Pak Jokowi datang, saudara, tiba-tiba dia tarik salah satu di antara kita. Lalu kemudian dia bilang, kita dua naik di ruang VIP. Hanya kita dua saja, pengawal berangkat. Yang lain tak usah ikut, hanya botong 2 saja. Saudara, kira-kira
Ini orang yang ditarik ini saudara. Waktu kita lihat dia ditarik, apa yang ada di bayangan kita. Wih, coba beta baik. Kok kenapa dia? Ya saudara, wah spesial sekali ditarik sama Pak Jokowi. Saya percaya ini orang setelah keluar dari ruangan pertemuan dengan Pak Jokowi VIP. Lalu dia kembali kumpul di antara kita. Beta rasa dia pun gaya jalan akan beda. Saudara, tadi itu mungkin dia jalan begini. Tapi begitu dia keluar dari VIP karena suka omong habis dengan Jokowi, dia pun jalan begini. Saudara, ini orang penting yang diberi kepercayaan ketemu dengan orang nomor 1 di Republik ini. Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik-baik. Yesus melakukan bukan hanya saja apolambano. Dia bukan hanya sekedar memisahkan saudara dari dunia. Tapi dia menjadikan saudara idios, milik kepunyaannya. Dia menjadikan saudara harta kesayangannya. Dan Alkitab berkata dengan jelas, saudaraku, dia menjadikan kita ini seperti biji matanya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu begitu spesial. Ini mujizat terbesar. Haleluya. Amin saudara. Ini mujizat terbesar, spesial. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak bangga dekat gubernur. Saya tidak bangga dekat pembesar-pembesar dunia. Saya lebih bangga karena saya punya Tuhan yang mengatakan engkau milik pusakaku. Amin. Loh Tuhan yang ngomong loh. Kita ini milik pusaka Tuhan. Coba lihatin ayat dulu. Mazmur 127 ayat 5. Ya, ayat 5 dan 6. Baca. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. 6. Ayat 4. Ayat 3 duluan. Ya, ini dia. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara lihat, ini kan ikut budaya orang Yahudi. Makanya disebut laki-laki. Tapi bukan hanya laki-laki. Kalau kita lihat 2 Korintus tadi, sudah jelas. Laki-laki dan perempuan. Tuhan terima kita. Jadi kita semua ini milik pusaka. Milik pusaka. Dikatakan. Milik pusaka daripada Tuhan. Jadi saudara, baik dari Amfoa milik pusaka Tuhan. Baik dari saudaraku Amnatun paling ujung mau mati punya. Ya. Manufui 1, Manufui 2. Itu juga milik pusaka Tuhan. Jadi Anda jangan main gila. Petani milik pusaka Tuhan. Kalau dia adalah orang-orang yang sudah idios. Dipisahkan. Lalu disendirikan. Saudara, kita ini milik pusaka Allah. Makanya saudara, orang yang menjadi milik pusaka Tuhan, mujizat yang jasmani itu nomor 2. Ini mujizat nomor 1, Tuhan sudah jadikan potong milik pusakanya. Mana mungkin dia kasbiar yang milik pusakanya ini. Dia tidak mungkin kasbiar. Ini jelas dalam Yesaya 43. Saudara lihat, mulai baca dari ayat 7. Ayat 7 nanti baru kemudian mundur ayat 1. Saudara, ayat 1 dan seterusnya. Ayat 7 terlebih dahulu, silakan. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara lihat, semua orang yang disebutkan dalam namaku, diciptakan untuk kemuliaanku, kubentuk dan juga kujadikan. Sekarang kita mundur, ayat yang 1, 2 dan seterusnya. Sampai ayat 6. Ya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Terus. Janganlah takut. Jangan takut. Terus. Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara lihat, engkau ini kepunyaanku, Tuhan bilang. Kenapa takut? Saudara, dunia mau gonjang-ganjing, mau kabar apa, kabar ini, kabar itu. Gelap kok, sedikit terang kok, atau gelap gulita sama sekali. Pokoknya biarkanlah. Terserah pakar-pakar bicara apa. Tapi yang pasti aku yakin aku milik pusaka Tuhan. Amin. Kepunyaan Tuhan. Maka ayat 2 bilang apa? Silakan. Apabila engkau menyeberang melalui air,
Aku akan menyertai engkau. Amin. Terus. Atau melalui sungai-sungai, Ya. engkau tidak akan dihanyutkan. Amin. Haleluya. Apabila engkau berjalan melalui api, Terus. engkau tidak akan dihanguskan. Ya. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tidak akan membakar kita. Ayat 4. Ketiga, sorry. Ya. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, Ya. juru selamatmu. Ya. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Syeba sebagai gantimu. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ayat 5 dan 6. Saudara lihat. Ya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Saudara lihat, Tuhan tidak akan biarkan. Ini ayat terlalu jelas buat kita sekalian. Kita ini milik pusaka Tuhan. Karena itu saudaraku ingat, mujizat terbesar itu bukan Anda sembuh dari sakit. Tapi mujizat Tuhan itu adalah ketika Anda dan saya sadar, terbuka pikiranmu bahwa saya ini milik Tuhan. Itu mujizat terbesar. Sebab waktu Anda yakin Anda milik Tuhan, tantangan, hambatan, ujian, persoalan berat sekalipun Anda akan lewati. Karena Anda tidak akan takut. Anda adalah orang-orang yang menjadi kepunyaan Allah yang maha kuasa. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, Mas takut. Kalau dia bilang Mas takut, itu berarti dia mesti tutup, belum terbuka. Kalau terbuka orang mungkin takut lah. Ya, aku sudah tahu ini milik pusaka Allah. Saudara, milik pusaka Tuhan. Apa yang sukar bagi Tuhan? Tidak ada yang mustahil. Yang penting bisa dulu. Jadi milik Tuhan dulu. Itu hal paling utama. Jadi saya ulang saudara, kalau Tuhan mau sendirikan kita, jangan tolak. Jangan bilang berat. Bersyukur. Karena dia apolambano supaya kita menjadi idios. Supaya menjadi milik kepunyaannya. Mari kita lanjut. Markus pasal yang ke-7. Ayat 33, perhatikan kalimat selanjutnya. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ini kalimat yang menarik. Saudara, saya berusaha untuk mencari tahu apa sebenarnya makna dari pesan firman Tuhan ini. Ternyata kata telinga di sini, saudara, tidak hanya bicara soal telinga jasmani. Dalam terjemahan lain, saudaraku, itu bisa berarti understanding atau knowledge. Artinya sebuah pengertian, pengetahuan, pemahaman itu menjadi penting. Ya. Sebab saudara yang diberkati Tuhan, ada begitu banyak orang datang ke gereja. Ada begitu banyak orang saudaraku dengar firman. Tapi telinga rohaninya tidak terbuka. Telinga rohaninya tertutup. Contoh fakta jelas dalam kitab Wahyu. Pasal 2, pasal 3. Berulang-ulang kali Yesus berbicara saudara kepada jemaat-jemaat itu. 7 jemaat. Dengan kalimat-kalimat yang mengatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Tentu telinga di sini bukan berarti jemaat yang ada di Efesus tidak ada telinga. Bukan berarti jemaat Pergamus tidak ada telinga. Jemaat Philadelphia tidak ada telinga. Telinga jasmani ada. Tetapi knowledge, pengetahuan, pengertian tentang kebenaran terkadang tertutup. Sehingga orang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Bukan apa yang dikatakan oleh kebenaran itu sendiri. Makanya butuh itu saudaraku. Telinga itu Tuhan mesti tusuk jari kasih masuk. Saudara yang diberkati Tuhan. Kalau jari susun mampu lah linggis. Ya. Karena aku heran saudara. Ada banyak orang ini datang gereja. Tuhan omong firman Tuhan jelas.
Tuhan benci perceraian. Tuhan benci kekerasan. Tapi ada selaki yang jadikan dia istri tiap hari sansa. Pokpak, pukul kiri kanan, injak dia, guling dia. Saudara, ini suami yang telinga tuli. Yesus mesti tusuk jari masuk di dalam dia telinga. Saya ulang, kalau saya bisa jari, linggis yang harus masuk. Karena tidak ada ayat di Alkitab yang bilang, pukullah istrimu kalau dia salah, apalagi kalau dia terlalu cerewet, injaklah dia sampai dia putus napas. Ada ayat? Kan lu bikin ayat sendiri. Saudara, tidak ada tuh ayat. Dan tidak ada pendeta yang waktu berkati pernikahan, dia bilang, kalau dia salah, jangan lupa, tampeleng 3 kali. Kalau dia kalau dia terlalu cerewet, ramas di mulut, senada. Saya selalu omong, saudaraku, kalau Anda menikah dengan perempuan yang tidak cerewet, saudara, saya rasa dia bukan perempuan. Dia kelainan jenis. Tidak ada, saudaraku, perempuan yang tidak cerewet. Tidak ada, putar balik. Saudara, Bapak beta ini soalnya beta cerewet. Di sini, di sana tidak. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya, itu sebarang biasa dalam hidup ini. Jadi tidak mungkin saudara yang diberkati Tuhan. Tapi ingat, kita ini kan dengar firman. Efesus pasal 5 mulai ayat 22. Omong bagaimana suami harus mengasihi istri. Istri mesti tunduk pi suami. Itu kan ayat-ayat jelas. Tapi kadang-kadang orang ini son telinga, son dengar. Dia belum alami mujizat. Belum. Sembuh dari sakit sudah. Matuli belum. Doa minta pekerjaan dapat. Sudah. Tapi tuli belum sembuh. Belum mengerti apa-apa nah. Firman Tuhan masih tutup. 2 Korintus 4 ayat 4. Bacain ayat. 2 Korintus 4 ayat 4. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ayat 5. Sebab bukan dari diri kami yang kami beritakan. Tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Lihatin ayat kan jelas. Firman Tuhan yang diberitakan ini kan saudara dari Tuhan Yesus semua. Tapi banyak orang son dengar ayat 4 tadi. Tampilkan tuh ayat kembali ayat 4 2 Korintus. Ini orang-orang tidak percaya dan pikiran tuh dibutakan oleh ilah zaman. Dan pun telinga tak tutup. Sehingga dong son dengar itu kebenaran. Kemuliaan Tuhan tidak nyata. Saudara. Ada ayat di mana yang mengatakan. Kalau suamimu tidak bisa nafkahi engkau. Bubar saja cari laki baru. Bila perlu engkau jadi pelakor. Tidak dosa. Ada ayat itu. Siapa suruh lu kan yang mau nikah dengan dia toh. Lu sudah tahu dia tukang ojek. Malu lelah anak dengan dia. Giliran su nikah habis makan son cukup badak son bisa beli. Baru mulai gila setengah. Saudara yang diberkati Tuhan. Ingat baik-baik, bukan beta bela yang pekerjaan son betul dong. Anda mesti belajar untuk cari kerja juga toh. Saudara, usaha. Tapi paling tidak istri mesti paham. Itu tidak jadi alasan untuk Anda bikin tindakan-tindakan aneh. Saudara, tidak ada itu dalam kamus Alkitab mengatakan demikian. Tidak ada. Makanya dengar firman baik-baik. Supaya istri jangan bikin dia pola sendiri. Suami bikin dia pola sendiri. Tambah lagi anak-anak lagi. Foy berat. Saudara. Ini karena firman tidak didengarkan. Saudara. Saya pernah khotbah di satu tempat. Istri itu orang duduk di muka sih. Di paling muka. Begitu beta khotbah tuh Mam tuh bilang. Lanjut. Haleluya, haleluya. Lanjut, lanjut. Ya sudah. Untuk semangat. Lain sontak lalu. Memantua berkobar-kobar. Begitu beta selesai. Memantua omong. Bapak. Yang tadi itu semua itu beta pulaki itu. Beta pulaki. Ya sudah. Wih. Saya bilang kok kenapa? Aduh laki-laki itu parah berat Bapak. Lihat di muka alim begitu. Di belakang. Semua orang kenal dia pun kejahatan. Di kampung orang kenal. Dia pun bermain perempuan. Dia. Saudara.
Ditanya, Bapak kapan datang lagi? Undang saya, beta datang ulang. Ya saudara. Ya, karena ada orang yang sudah lihat, dia pakai topeng kemunafikan. Dia duduk di dalam gereja juga sama. Dia tiap hari bikin yang aneh-aneh semua. Janganlah jamaat. Saudara, minta maaf be omong ini. Karena ini fakta kenyataan. Alkitab juga omong kan. Saudara, bahkan pemberita-pemberita Injil separuh pun demikian. Apa yang dia omong dia tidak praktekkan. Apa yang dia sampaikan justru dia tidak buat. Dia omong buat orang lain tapi dia bikin lain. Itu pengkhotbah yang telinga jutuli. Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bukan hanya bicara Injil buat orang lain. Karena sewaktu kita tunjuk ke sana satu jari. Orang sudah bilang apa? 3 ini datang di lu. Ini nih. 3 ini datang di lu. Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kita jangan main-main dengan soal, saudaraku, pemberitaan Injil. Dengan soal pengetahuan, soal iman, soal pertumbuhan. Karena dari pendengaran lah kita bisa bertumbuh dalam iman. Ya toh, Roma 10:17, ayat terkenal tuh. Mari baca, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara lihat, iman di sini bukan bicara soal iman untuk lakukan mujizat. Tapi iman di sini soal bagaimana perkenanan kita di hadapan Allah. Lihat toh Ibrani pasal 11 ayat 6, baca ayat itu. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman itu soal perkenanan kepada Tuhan. Bukan soal mau dapat apa, mau miliki apa, bukan. Iman itu soal perkenanan kita kepada Allah. Jadi saudara, semakin orang tidak dengar firman, hidupnya semakin tidak berkenan. Hidupnya akan semakin kacau, hidupnya akan semakin hancur. Makanya sudah dengar baik-baik. Yesus mau supaya tuli itu dengar apa yang Tuhan katakan kepada dia. Sebab kalau dia dengar, maka dia bukan hanya mengalami mujizat secara jasmani, kesembuhan secara jasmani. Telinganya terbuka, bukan hanya itu, tapi pengetahuannya akan Allah akan terbuka. Pengertiannya akan kebenaran akan terbuka. Itu Tuhan lebih pentingkan di atas segala mujizat. Ini pesan yang kita tidak boleh lupakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, kami tahun ini memasuki usia pernikahan yang ke-18. Saudara, panjang lika-liku kehidupan. Perjalanan hidup, susah, senang, ya, banyak yang sudah dilewati selama kurang lebih 18 tahun perjalanan ini. Tapi satu hal yang saya syukuri adalah Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap berkati, Tuhan tetap kasih kebahagiaan, Tuhan kasih keharmonisan di dalam rumah tangga kami. Saudara, saya selalu saksikan di mana-mana. Saya bilang, Mak, jangan nyanyi itu lagu yang mengatakan Marilyn Monroe juga cantik. Nah, tahu saya nyanyi itu lagu. Tapi Nyai lebih cantik. Saya bilang, saudaraku, tahu sama menyanyi itu lagu. Karena itu lagu putar balik. Masa Marilyn Monroe lu bandingkan dan lu pun diri. Ya, saya selalu ngomong itu. Kau bedak FIFA nomor 4. Marilyn Monroe punya itu dia punya bedak harga berapa? Lipstick harga berapa? Pakaiannya harga berapa? Saudara, kalau kita bisa beli pakaian Marilyn Monroe satu pasang saja. Mangkali ini hari saya bilang sama istri saya, Mama, kita beli semua rombengan yang ada di Naikoten. Kita borong habis. Dia cuma dapat satu, kita borong semua dengan duit yang sama. Jadi tidak bisa dibandingkan. Tetapi meskipun tidak bisa dibandingkan dengan siapapun, saudaraku, tidak munafik bahwa ada orang yang lebih cantik dari istri kita. Bisa. Ada orang yang lebih kaya dari suami kita. Bisa. Tetapi saudara yang diberkati Tuhan, meskipun ada yang lebih, tetapi
Tuhan lebih percayakan kepada kita dibandingkan yang lebih-lebih di luar sana. Amin. Yang keriting itu Tuhan super percaya buat lu. Jangan gila dia yang halus rambut. Yang hitam marege, yang suka pakai lulur segala macam juga tetap hitam kembali itu yang Tuhan super percaya. Ya saudara. Ya. Anda ingat baik-baik tuh. Ada yang saudara ya, orang yang tidak punya anak bergumul untuk punya anak. Wih dia setia melayani Tuhan minta ampun punya. Ada yang anak sulima, dia pun gila tidak tahu habis-habis. Ini kan orang model begini, ini kurang ajar. Mujizat Tuhan kasih secara jasmani. Tapi kasihan mujizat rohani dia tidak alami. Dia pun telinga tuli, tidak bisa mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Sayang sekali saudara yang diberkati Tuhan. Lagu kedua yang saya bilang sama istri saya tidak boleh dinyanyikan adalah pulangkan saja. Itu jangan menyanyi mama. Ya, saudara yang diberkati Tuhan. Itu lagu dua tidak boleh nyanyi dalam pernikahan kita. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Dan bersyukur. Tadi saya masih saksi. Beberapa hari yang lalu istri saya menghilang di rumah sakit Weset Yohanes. Saudara, saya cari keliling-keliling tidak dapat. Padahal istri saya pulang dahulu. Ya. Kami dua batas salah jalan. Karena periksa bepung om. Ya. Saudara, saya tunggu di mobil dengan anak saya yang ketiga. Jadi tidak keluar dari mobil. Duduk terlalu lama, hampir 2-3 jam. Tahu sendiri itu antrian di rumah sakit Weset Yohanes. Saya pun anak capek, saya justru capek tunggu. Anak lain main gelisah kiri kanan, sudah. Dia bilang begini, adik ketong dua keliling-keliling. Jadi kami dua menuju pi Oiba. Mam tua karena capek di dalam tunggu-tunggu, dia juga keluar dari dalam. Ya. Saudara pi cari kacang goreng di parkiran tuh saudara. Mam tua cari keluar datang, kok oto sana ada. Nah mam tua pu HP ada tinggal di dalam oto. Jadi saudara, dia makan kacang. Lama sudah dia masuk kembali ke ruangan tempat om saya diperiksa dan kakak saya lagi tunggu di dalam. Ya, lalu lihat dong dua juga tidak ada. Dia keluar kembali datang lagi, mobil juga tidak ada. Akhirnya dia pikir, aduh dosu jalan ketinggal beta. Mama tua keluar pi di depan itu Suzuki dealer, dia tahan bemo menuju pulang pi rumah. Saudara saya pulang dari Oiba datang sone lama. Om dan kakak keluar dari rumah sakit. Saya lihat dong dua sendiri. Dia bilang, ada di mana? Dia bertanya ada di mana? Dia pun kakak bilang, kok tadi ada sudah datang duluan? Ada di mana kau dua sendiri ini? Cari ulang. Besuruh saudaraku, bepung kakak nona pi. Masuk di dalam mondar mandir cari beberapa menit pulang datang. Dia ada. Kok di mana ini? Beta angkat telepon pi di jamaat di Bolok saudara. Halo, iya bapak karmana? Coba lu lihat di rumah dulu. Ibu gembala, mama gembala di rumah kok sonde. Dia tunggu bapak, dia lari-lari datang sampai di rumah. Lihat, bapak rumah tak kunci semua nih. Tareak, dia bilang tareak, saya mam tuh di dalam. Ya saudara. Bapak besok tareak ini son ada, mama son ada. Aduh, mam tuh hilang di mana ini? Besok pusing 7 keliling saudara. Akhirnya beta juga turun ikut cari. Beta sampai po om jaga tahan bepo ana nomor 3 itu. Lalu kami dua kakak nona dan beta masuk cari. Dia di sudut kiri, saya di sudut kanan. Kami keliling rumah sakit saudara. Ya. Saya masuk sal 1, sal 2 keluar semua sudah masuk tidak dapat. Terakhir saya bilang, saya ingat, ruang mayat. Saya lari ke ruang mayat. Saya sampai di ruang mayat. Saudara, sepi belum ada yang mati. Keluarlah. Ya, beta keluar. Orang itu hari pasti lihat beta ini aneh. Karena beta model ke Intel tuh jalan. Mata begini. Keluar masuk. Saudara. Terakhir beta pergi di satpam. Dia bilang kakak minta maaf. Bepung istri tadi
Datang masuk di sini antar bepung om. Sekarang bepung om keluar istri son ada. Mana-mana dia pun foto. Bapak, saya buka, saya kasih tunjuk. Ini nih. Aduh bapak orang terlalu banyak jadi beta juga. Woi besok stres. Saudara, be kembali di oto kakak nona bilang, jangan sampai di UGD. Saya bilang UGD tidak mungkin. Kenapa? Tadi pagi sarapan mam tuh sarapan lebih banyak dari kotong semua. Mana mungkin dia pingsan? Ya saudara, mana mungkin itu. Ya. Jadi tidak mungkin. Sudah akhirnya saya putuskan kita pulang. Di tengah jalan kakak nona bilang begini. Wih jangan sampai ada apa-apa. Saya bilang hanya ada satu kemungkinan. Tidak ada 2-3 kemungkinan. Kenapa? Tadi kakak nona potong lagi. Jangan sampai tadi pagi bos ada batas salah. Kok dia sulari ini? Ya. Saya bilang tidak ada cerita. Ya. Karena saya sudah bilang jangan nyanyikan itu lagu pulangkan saja aku pada ibuku. Tidak ada itu lagu dalam kamus ini. Lalu kenapa dia tiba-tiba hilang? Saya bilang cuma ada satu kemungkinan. Dia diculik orang. Jadi kita pulang saja. Ya. Kita pulang kalau kita sampai di pastori dia tidak ada. Kita cetak foto 10R dan kita tempel di berbagai tempat. Rumah sakit umum kita kelilingi dengan fotonya. Telah dicuri. Pendeta Eben punya istri. Kan begitu saudara? Ya, selesai. Tapi begitu kami sampai dekat Tano, handphone saya bunyi. Saya angkat, saudaraku. Istri saya, sayang di mana? Aduh. Ya saudara. Saudara yang diberkati Tuhan. Tidak mungkin dia lari ikut laki-laki lain. Karena ini laki-laki terlalu ganteng buat dia. Saudara yang diberkati Tuhan. Saya tidak yakin yang lain-lain. Ya, saya cuma takut itu. Saya orang culik dia pas orang pikir imam Tuhan ini orang kaya. Dia pun tas tebal. Maka udah bawa dia. Belum pikir itu saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, tidak ada lain. Karena saya yakin. Orang yang ada di dalam Tuhan. Dia dengar firman. Dia lakukan kebenaran. Dia tidak akan sembarangan di dalam perilaku hidupnya. Amin saudara. Dia akan tahu. Kebenaran akan kontrol dia. Karena orang bisa berbuat dosa dan tidak. Itu tergantung dari firman Allah ada di hati atau sonde. Mazmur 119. Ayat ini jelas ini. Ayat 11. Mazmur 119. Ayat 11. Silakan dibacakan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jelas itu. Jadi kalau ada firman Allah di dalam hati orang, tidak usah khawatir. Dia tidak akan berbuat dosa. Saudara, karena firman Allah itu bukan hanya berisi larangan-larangan. Tapi firman Allah itu berisi kekuatan yang dapat membuat Anda mentaati Tuhan. Amin. Saudara, larangan terlalu banyak di luar sana. Larangan ini terlalu banyak. Anda tidak perlu baca Alkitab sebanyak larangan. Tetapi saya ulang, larangan yang di luar sana tidak memiliki kekuatan. Beda dengan firman yang saudara dengar. Makanya buka tuh telinga rohani baik-baik. Karena waktu Anda mengerti, Anda mengetahui, Anda memahami kebenaran. Itu kebenaran bukan hanya jadi pengetahuan di dalam pikiranmu. Tetapi dia menjadi kekuatan di dalam hidupmu. Sehingga engkau akan sanggup untuk berkata tidak terhadap dosa. Amin. Ya, karena kalau cuma dengar larangan, tak usah datang gereja. Tak usah datang. Di pom bensin juga ada, dilarang merokok. Ada. Tapi itu tulisan tidak mampu. Tidak ada kekuatan. Tapi beda dengan Injil. Injil itu kekuatan. Makanya saya suka firman. Karena firman bukan nasihat saja. Firman bukan hanya cuma arahan. Firman bukan hanya sekedar menyatakan larangan-larangan, perintah-perintah. No. Firman adalah kekuatan yang memampukan kita untuk bisa bertindak dan melakukan sesuatu. Amin. Makanya orang kalau hidup di dalam firman tuh luar biasa. Saudara, luar biasa. Itu mujizat terbesar. Saudara ini berkati. Jadi ingat ya, satu. Mujizat yang terbesar itu adalah ketika dia memisahkan kita dari dunia. Dua. Mujizat yang terbesar itu adalah ketika dia berkata, engkau milik kepunyaanku. Engkau milik pusakaku. Saudara, mujizat yang ketiga yang terbesar
adalah saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika kita bisa mengerti, memahami firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita. Itu mujizat yang luar biasa. Karena firman adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup bagian yang ketiga ini dulu ya, saudara, dengan ayat ini. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16-17. Silakan dibacakan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil itu kekuatan Allah. Ini garis bawahi saudara. Itu bedanya itu firman Tuhan itu. Makanya kalau ada orang sudah mau dengar firman, aduh beta pusing. Makanya Tuhan bilang lu pun telinga ini buka. Karena botong ini sone bisa, sone kuat. Godaan di sana sini ini datang silih berganti. Botong pun bertahan di mana? Hanya firman yang kasih kekuatan. Firman yang mampu mengkafir hidup kita. Itu firman Allah. Anak-anak muda di luar sana tuh banyak yang harba biru. Kenapa? Karena datang dengar firman. Justru yang mau dengar, bye-bye. Jangan sampai kita lupakan ini kebenaran. Yang keempat, mari kita lihat Markus pasal 7 ayat 33. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Ya. Ia meludah dan meraba lidah orang itu. Saudara yang diberkati Tuhan, saya memperhatikan kata lidah ini memberi arti bukan hanya sekedar lidah, tetapi bisa berarti bahasa-bahasa. Ya. Atau saudaraku juga diterjemahkan dengan perkataan-perkataan. Itu lidah. Jadi saudara lihat, Tuhan meraba lidah orang itu. Setelah itu ada kalimat selanjutnya di ayat 34. Mari kita lihat. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Lalu ayat 35. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Jadi rupanya saudaraku, awalnya dia punya bahasa itu tidak bagus. Bahasanya tidak baik. Perkataan-perkataannya tidak jelas. Gagap, saudara. Ayat 37 berkata bisu. Ya. Tetapi saudaraku, setelah dia dijamah oleh Tuhan, dia dapat berkata-kata. Dan akhirnya ayat 36 berkata begini. Saudara lihat, Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka. Mereka ini siapa? Bukan hanya saja orang-orang yang di sekitar itu, tapi saya percaya termasuk yang bisu tadi juga. Saudaraku, jadi ini mujizat berkata-kata atau bahasa lidah mereka dibukakan oleh Tuhan. Itu bukan hanya saja terhadap tuli dan gagap itu, tapi orang-orang yang ada di situ juga mengalami mujizat yang sama. Sehingga Alkitab berkata mereka tidak bisa ditahan untuk menceritakan kepada siapapun tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Mujizat terbesar yang keempat adalah ketika saudara sadar bahwa saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara dipilih oleh Tuhan, saudara dipisahkan oleh Tuhan menjadi milik kepunyaan Tuhan. Saudara mendengarkan kebenaran-kebenaran. Bukan hanya untuk didengarkan, untuk menjadi bagian dalam hidup kita. Tetapi menjadi saksi, menjadi berkat. Sehingga kita dapat berkata-kata, menyampaikan kepada banyak orang tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Amin. Ada banyak orang, Tuhan tolong dia. Madeson omong apa-apa. Bisu sah. Ini orang model begini, ini bikin apa? Dia lupa, mujizat terbesar itu bukan saat Anda ditolong Tuhan. Itu gampang. Tapi mujizat terbesar ketika Anda menyaksikan tentang apa yang engkau alami dalam hidupmu kepada banyak orang. Engkau ceritakan kepada banyak orang tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang hebat, yang luar biasa. Itu luar biasa, itu orang Kristen yang dijamah oleh Tuhan. Saudara, makanya pulang hari ini jangan lupa tuh. Coba mulai bicara, mulai saksikan kepada banyak orang. Apa yang saudara alami sekarang? Apa yang saudara alami dalam Tuhan?
Beberapa hari yang lalu saya doakan seorang yang baru buka di pun toko di TDM sana. Saudara yang diberkati, lalu Aci ini pun anak juga salah satu sekolah teologi juga. Dia tanya sama saya, Pak Pendeta sudah melayani berapa lama? Beta bilang beta dipanggil Tuhan tahun 2000. Ya, lalu beta datang di Kupang 2004. Saudara, saya datang di Kupang tahun 2004. Saudara yang diberkati Tuhan, lalu anaknya ini tanya begini, Pak Pendeta, saya mau bertanya, tanya apa? Kira-kira waktu Bapak melayani sulama, ini semua 20-an tahun, ya. Apakah Bapak tidak pernah rasa jenuh? Saya bilang saya jujur, saya jenuh. Apalagi menghadapi karakter jemaat yang berbeda-beda. Saudara yang diberkati Tuhan. 10 jemaat, 10 karakter. 100 jemaat, 100 karakter. Kadang-kadang capek, kadang-kadang lelah, kadang-kadang jemu. Saudaraku. Belum lagi kalau tidak bisa dimengerti oleh orang. Ya, itu bagian dari dalam hidup ini. Lalu saya katakan begitu, dia bilang begini, terus Bapak kenapa kalau sudah rasa capek begitu, nah Bapak kenapa soalnya mau berhenti sah? Ini nih yang beta mau kasih tahu. Saudara, masalah memang ada, tetapi kekuatan kebenaran yang ada di dalam hidup saya, panggilan Tuhan di dalam hidup itu membuat saya tidak bisa berhenti untuk bersaksi tentang Tuhan. Sekalipun tantangan banyak, masalah banyak, silih berganti, tapi saya tidak bisa berkata kepada jemaat, cukup dulu ya. Ini bulan beta istirahat full. Bosom undang sampai pengkhotbah datang, khotbah. Besok mau omong, tebet mau berdiri, jubet lemah. Lihat bosom pumuka ini yang penuh dengan kemunafikan. Ya saudara. Beta bisa omong begitu. Sekalipun memang ada yang demikian. Kan orang datang ke gereja itu tidak semua malaikat tuh. Separuh malaikat campur setan. Separuh setan murni. Iya kan? Saudara yang diberkati Tuhan. Tetapi apapun tantangan, saudara yang diberkati Tuhan, saya tidak boleh berhenti menceritakan kebaikan Tuhan. Saya dulu sampah, saya dulu najis, kotor, saya bukan siapa-siapa. Tapi Tuhan sudah pilih saya. Hanya hadapi tantangan saja kau menyerah. Hanya hadapi tantangan saja kau mengalah. Ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang kalau kau urutkan satu persatu. Satu buku di dunia ini pun tidak bisa tampung. Ceritakan kebaikan Tuhan itu. Dan jangan lihat apa yang menjadi tantangan itu menjadi penghalang untuk engkau menyatakan tentang Tuhan. Amin. Karena itu tidak ada kisah di dalam saudara hidup orang Kristen bersaksinya negatif. Mama, beta ini berdiri di sini tapi uang sudah habis. Tertahu lah potong pulang dari sini nih makan apa bepung istri dan bepung anak dong. Tidak ada cerita begitu. Sekalipun kere, sekalipun saudara yang diberkati Tuhan, ya hari ini makan pas-pasan. Ya saudara, sekalipun uang di dompet sutipis, saudara, meskipun saudaraku tidak ada sesuatu yang mungkin menjanjikan, tapi kitab Habakuk pasal 3 mengatakan, aku akan tetap bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Aku akan beria-ria, aku akan menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupku. Karena saudaraku, bukan soal menceritakan kesulitan, tapi menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Kalau saya ceritakan kesulitan, orang tambah down, orang tambah mundur. Tapi ceritakanlah kebaikan Tuhan, maka orang akan semakin rindu untuk mengenal Tuhan. Itu tugas kita, orang-orang percaya. Itu mujizat yang kita alami dalam hidup kita sekalian. Amin. Jangan lupa itu. Yang kelima, terakhir. Jadi ingat, Tuhan pisahkan kita. Apolambano, idios. Tuhan sekali lagi memberikan kita kekhususan kepunyaannya. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan mau membuka telinga pendengaran kita untuk firman. Yang keempat, Tuhan mau kita berbicara tentang kebenaran, menyampaikan kesaksian-kesaksian tentang Tuhan. Terakhir, Markus 7 ayat yang ke-37. Perhatikan ayat ini. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya apa? Apa? Tolong kencang, apa? Baik. Bilang samping kiri kanan, baik.
segala-galanya. Yang tuli baik, yang bisu baik, yang dompet tipis baik. Itu semua baik. Jadi saudara, ini konsep berpikir yang penting buat kita. Jadi saudara dengar baik-baik, mujizat terbesar adalah ketika cara berpikir kita diubah Tuhan. Cara berpikir kita diubah oleh Tuhan bahwa semua situasi yang kita alami tidak ada yang tidak baik. Semuanya baik. Semuanya baik. Karena yang tidak baik itu akan jadi baik. Saudara, yang tidak menyenangkan itu akan menjadi menyenangkan. Semua peristiwa yang Tuhan buat itu luar biasa. Amin. 1 minggu yang lalu, Nona ini ada di sini, saudara. Bersaksi kepada saya. Kurang lebih 1 bulan yang lalu dia datang dan berkata, saudara yang diberkati Tuhan, dia bilang, Bapak saya kecewa dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Ini kesaksian nyata. Kenapa orang lain nama dikirim, diterima, saya tidak. Saudara. Tapi setelah 1 bulan dia baru mengerti. Kemarin 2 minggu lalu dia cerita kepada saya. Datang dan berkata, Bapak saya bukan bersuka cita atas kegagalan teman-teman saya. Tapi semua teman saya yang namanya dikirim, semuanya tidak ada yang lolos. Untung saya itu hari tidak ikut juga. Ada yang pinjam online belum kasih kembali uang juga. Karena pikir diterima jadi gaji pertama bayar utang. Ternyata tak diterima. Saudara, waktu pertama ketika nama tidak dikirim, rasanya menyesal. Tapi ingat, Tuhan buat segalanya baik. Tuhan punya rancangan yang jauh, yang tidak bisa kita pikirkan. Itu Tuhan sudah ketahui terlebih dahulu. Amin saudara. Makanya saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah baik-baik, mujizat paling besar itu kalau cara berpikirmu mulai dirubahkan. Ya, Anda sakit dan tidak sembuh hari ini, itu bukan berarti Tuhan tidak baik. Anda berdoa hari ini dan Tuhan jawab tidak, itu bukan berarti Tuhan tidak baik. Saudara yang diberkati Tuhan, Anda minta sesuatu dan Tuhan tidak berikan hari ini, itu bukan Tuhan tidak baik. Karena dia tahu apa yang baik yang dia harus buat dalam hidup saudara dan saya. Amin. Makanya Matius pasal 7 mengatakan begini, mana ada bapa di dunia ini yang jahat, yang anaknya minta roti lalu kemudian dia beri batu. Mana ada anak saudaraku yang minta ikan lalu bapak yang jahat itu memberikan ular. Tidak ada. Kalau bapak di dunia yang jahat, saya tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi bapamu yang di sorga. Saudara, kalau roti kita dengan roti orang Israel itu beda. Rotinya orang Israel itu mirip-mirip rotinya orang Timor Leste. Sama kayak paung. Ya. Jadi kalau paung dengan batu itu kasih sama. Saudaraku, hampir-hampir kita tidak bisa bedakan. Mana paung, mana batu. Kecuali waktu gigit. Gigit pun Anda hampir tidak bisa bedakan. Karena paung juga keras, batu juga keras. Tapi Bapak tahu. Anak tidak tahu. Bapak tahu. Mana roti, mana batu. Saudaraku, ikan di Kupang sini, saudara yang diberkati Tuhan, itu bisa dibedakan ikan dengan belut. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini sebenarnya, saudaraku, ikan dan ular itu sebenarnya ikan itu lebih tepatnya belut. Kadang-kadang anak-anak tidak tahu mana belut, mana ular. Saudara, anak-anak tidak tahu. Tapi Bapak tahu mana belut, mana ular. Kalau Bapak yang tidak tahu itu berarti itu Bapak tinggal di gunung. Ya. Ular, itu tahu dia. Jadi waktu anaknya minta belut atau minta ikan, dia tidak mungkin angka ular kasih pi. Kalau kasih ular, anak kena patok baru Bapak kaget. Aduh Bapak salah, Bapak pikir belut. Tidak ada. Saudara, Bapak sudah tahu anak minta ikan, dia kasih ikan. Dia kasih belut, dia tidak akan kasih ular meskipun sama-sama bentuknya licin. Sama-sama saudaraku melerok kiri kanan. Tetapi sekali lagi Bapak itu baik. Makanya saudara, Anda tidak tahu hari esok. Anda tidak tahu masa depanmu bagaimana kelak. Tapi Tuhan sudah tahu. Dan dia pasti merancangkan yang terbaik buat kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara kita semua dibukakan oleh Tuhan. Mujizat terpenting bukan jasmani.
Tapi mujizat terpenting adalah ketika kita mengalami pemisahan. Ketika kita dikhususkan oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya, telinga pendengaran kita dibukakan. Lidah kita dapat berkata-kata sudah tentang Tuhan. Dan yang terakhir, waktu pikiran, image kita, cara pandang kita sesuai dengan apa yang menjadi pesan Tuhan. Itulah mujizat terbesar dalam hidup kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Pemain musik, singers maju ke depan. Kita siapkan itu pujian. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, Engkau baik.